Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Malam Pak Mek. Bapak. Baik, pada malam hari ini kita akan melakukan praktik untuk supervisi akademik. Jadi saya sendiri selaku pengamat di sini yang akan memandu kegiatan supervisi akademik yang dilakukan oleh 4 CGP ya. Jadi nanti akan memperkenalkan masing-masing posisinya sebagai apa dan perannya sebagai apa begitu. Baik, untuk malam hari ini kegiatan praktik supervisi akademik ini kita awali dan kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan keyakinan dan juga agama masing-masing dimulai. Selesai. Bapak Ibu, proses supervisi akademik ini merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bisa dilakukan oleh kepala sekolah begitu ya, yang nantinya proses supervisi akademik ini berbasis coach yang akan meningkatkan dan juga mengembangkan potensi guru-guru yang ada di sekolah masing-masing. Nah, pada malam hari ini kita akan melakukan praktik supervisi akademik berbasis coach dan saya persilahkan yang pertama untuk Bapak Supervisor memperkenalkan diri, silakan. Pak Mek sebagai pengamat dalam kegiatan coaching hari ini. Jadi nama saya Nyoman Sudiarte dari mengajar di SD Negeri 6 Gianyar Barat. Jadi peran saya pada kegiatan supervisi hari ini adalah sebagai supervisor. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nyoman Sudiarte. Saya persilahkan Ibu Nyoman Mariati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, di sini saya berperan sebagai guru dari SMA Negeri 3 Amrapura. Terima kasih Bu Nyoman Mariati. Berikutnya silakan Ibu Tuti untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nyoman Tuti Widari, asal Intansi, yaitu SMA Negeri 1 Amrapura. Saya berperan sebagai koci di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu telah memperkenalkan diri untuk kegiatan praktik supervisi akademik berbasis coaching. Nah, untuk sesi yang pertama, kita akan melakukan proses pra-supervisi yang akan dilakukan oleh supervisor dan juga coach terlebih dahulu. Untuk itu, kami persilahkan Ibu Nyoman Tuti Widari untuk meninggalkan ruang ini terlebih dahulu, karena proses pra-supervisi ini akan dilakukan oleh supervisor dan juga coach itu sendiri. Silakan Ibu Tuti tanpa mengurangi rasa hormat. Baik, Pak Nyoman Sudiarte sebagai supervisor dan juga Ibu Nyoman Mariati sebagai coach-nya. Bapak Ibu nanti akan berperan untuk melakukan proses supervisi berbasis coaching. Kemudian saya persilahkan untuk memulai proses pra-supervisi. Silakan. Selamat malam Ibu Mariati. Selamat malam Pak Nyoman. Bagaimana kabarnya malam ini? Astungkare, baik, sehat Pak Nyoman. Pak Nyoman bagaimana kabar? Astungkare, baik juga Ibu. Jadi pada malam hari ini kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik dan saya sebagai observer nanti akan memantau kegiatan Ibu pada kegiatan coaching dengan alur Tirta. Jadi pada kegiatan ini apakah Ibu sudah mengetahui rubrik penilaian dari kegiatan ini? Ya Pak, sudah mengetahui. Jadi sudah dibaca ya? Sudah Pak. Apakah ada yang perlu didiskusikan? Cukup karena saya sudah memahami dan membaca mengenai pertanyaan, maka saya sudah memahami
mengenai permasalahannya. Baik, jadi pada rubrik penilaian tidak ada permasalahannya. Jadi Ibu sudah mengetahui poin-poin apa yang nanti akan menjadi penilaian pada kegiatan hari ini. Baik, jadi pada kegiatan coaching malam ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Terima kasih Pak Nyoman. Ada beberapa hal yang sudah saya siapkan, seperti menggunakan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif, dan terakhir memperdayakan kunci, sehingga menemukan solusi dan mampu menerapkan rencana aksi dari permasalahan kunci tersebut, Pak Nyoman. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah kompetensi membuat pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan kunci secara penuh, kemudian memberdayakan daripada kunci. Nah, secara spesifik, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Secara spesifik. Baik, secara spesifik yang fokus dikembangkan hari ini atau yang lebih fokusnya bahwa kegiatan coaching hari ini saya berfokus pada pemberdayaan kunci, berfokus pada rencana aksi dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh kunci tersebut. Berarti kompetensi yang ingin saya observasi sebagai observer adalah secara spesifik Ibu akan mengembangkan pemberdayaan daripada coaching untuk menemukan solusinya sendiri, begitu Bu ya? Iya. Selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan itu apa, Ibu? Nah, indikator keterampilan dari tujuan pengembangan yang saya inginkan itu adalah mampu mendorong kunci untuk selalu merasa nyaman, sehingga apa rencana aksi yang diinginkan dan solusi dari permasalahannya tercapai, dan selalu memberikan pertanyaan terbuka pada saat melakukan coaching. Baik Ibu, jadi sudah jelas yang Ibu sampaikan terkait dengan tujuan dari indikator ketercapaian yang ingin diobserver. Baik, jadi pada malam ini silakan Ibu melakukan kegiatan coaching bersama Koci. Saya akan mengamati ketercapaian indikator tersebut. Jadi tetap semangat Ibu Mariati ya. Terima kasih Pak Nyoman. Baik, itulah tadi kegiatan prasupervisi yang dilakukan oleh supervisor bersama dengan coach. Ibu Mariati, saya persilahkan Ibu untuk mempersilahkan coachingnya masuk ke dalam tim ini dalam proses coaching. Selamat sore Bu Tuti, bagaimana kabar hari ini? Selamat sore Bu Nyoman, kabar saya hari ini baik Bu, terima kasih Bu. Wah, terlihat ya Bu Tuti dari aura mukanya bahwa kabarnya hari ini sangat baik. Langsung saja Bu Tuti ya. Ya. Karena kita sudah ada janji kemarin mengenai pertemuan kita hari ini. Begini Bu Tuti, hal apa yang ingin Bu Tuti bicarakan hari ini? Baik Bu, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Di sini yang perlu saya bicarakan menceritakan mengenai proses mengajar Bu di kelas, di mana saya melibatkan siswa yang lumayan aktif ya, dan keinginan saya juga untuk menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan seperti itu Bu. Terus apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Yang saya lakukan itu adalah sebenarnya saya sudah mencoba menggunakan metode ya, berbagai metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif seperti itu Bu. Jadi malah agak kurang aktif
Sebenarnya banyak yang aktif, yang saya sudah katakan tadi, siswanya yang lumayan aktif, tapi malah kurang aktif lagi, seperti itu. Oke. Wah, apa yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan tersebut, Bu Tuti? Saya masih kesulitan, Bu. Di mana saya harus mengendalikan siswa yang berbicara pada saat pelajaran berlangsung. Dan siswa yang dulunya aktif malah ikutan nimbrung berbicara yang bukan pada fokus pembelajaran, seperti itu. Mereka malah bercerita mengenai kehidupan mereka masing-masing tanpa melihat proses pembelajaran yang sudah saya lakukan, seperti itu. Intinya bahwa Bu Tuti itu masih mengalami kesulitan untuk mengendalikan siswa pada saat Ibu Tuti mengajar di kelas, karena masih ada beberapa siswa ikut berbicara pada Ibu mengajar, seperti itu Bu Tuti ya. Nah, Iya. apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Bu Tuti? Sebenarnya saya membutuhkan strategi itu, Bu. Strategi untuk mengendalikan anak yang suka bicara pada saat pelajaran berlangsung, seperti itu. Apa yang Membutuhkan. harus saya lakukan? Oke, berarti di sini permasalahannya adalah Bu Tuti membutuhkan strategi. Nah, dari membuat strategi, kira-kira apa faktor penghambatnya, Bu Tuti? Baik, Bu. Saya pikir karena mereka itu tidak memahami materi dan ingin media pembelajaran yang lebih menarik, jadi dengan strategi yang saya buat pasti bisa saya lakukan dengan baik, seperti itu. Bagus, Bu Tuti berarti sudah memiliki ancang-ancang dengan menggunakan strategi yang lebih meningkat lagi untuk meningkatkan kepedulian anak terhadap kegiatan Ibu di kelas. Nah, kira-kira ini Bu, kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Nah, karena kita juga baru sharing di sini, mungkin saya akan membutuhkan waktu untuk merencanakan seperti itu, Bu Nyoman. Jadi akan saya lakukan minggu depan. Wah, Minggu depan. ini bagus Bu Tuti. Pokoknya saya tunggu ini Bu Tuti ya, cerita Bu Tuti mengenai keberhasilan tentang rencana kegiatan Bu Tuti yang ingin Bu Tuti lakukan untuk meningkatkan kompetensi Bu Tuti, begitu juga pengendalian siswa biar fokus terhadap pembelajaran Ibu di kelas. Baik, Bu, terima kasih untuk sesi sharing hari ini, Bu ya. Semoga saya bisa mencapainya seperti itu, Bu. Nah, Bu Tuti, kita ini di sini sudah bincang-bincang kurang lebih hampir 15 menit. Kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan coaching hari ini? Hal apa yang dapat Ibu simpulkan dari kegiatan coaching hari ini? Baik, Bu Nyoman, di sini saya sudah memberikan jawaban untuk proses pembelajaran saya selanjutnya. Saya harus menggunakan strategi apa agar siswa yang harusnya aktif itu menjadi aktif kembali, tidak nimbrung dengan teman-temannya, seperti itu, Bu. Semangat Bu Tuti ya, semoga Bu Baik, Tuti terima kasih, Bu. menjalankan rencana tindak lanjut mengenai apa yang tadi Bu Tuti sampaikan. Selamat malam Bu Tuti, ketemu lagi Selamat di lain malam. Baik Bapak Ibu, karena proses coaching sudah dilaksanakan dan juga selaku supervisor Pak Nyoman sudah melakukan supervisi begitu ya, melihat percakapan coaching yang dilakukan oleh Bu Nyoman Mariati dan juga Bu Tuti. Untuk itu selanjutnya kita akan mengatur pada proses pasca supervisi. Untuk itu tanpa mengurangi kami berterima Baik, selanjutnya saya silakan kepada Pak Nyoman untuk
Baik, terima kasih Pak Mek sebagai pemantau kegiatan. Waduh, jadi luar biasa Bu Mariati sudah melakukan kegiatan coaching kepada Bu Tuti ya sebagai coaching. Ya, terima kasih Pak Nyoman. Bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching? Senang tentunya Pak Nyoman karena dapat membantu teman untuk menemukan solusi daripada permasalahan yang sedang dia hadapi. Bangga Pak Mang. Iya. Baik Bu Mariati. Jadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching pada malam hari ini kepada Ibu Tuti sebagai coaching. Nah, dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi, apa yang sudah Ibu Mariati lakukan untuk memberdayakan coaching dalam menemukan solusi? Yang saya lakukan dalam pengembangan yang diinginkan bagi saya itu sudah tercapai Pak Komang, karena kompetensi pemberdayakan coaching yaitu mengenai rencana aksi sudah tercapai karena coaching sudah menyampaikan bagaimana rencana aksi dan solusi dari permasalahan yang dia hadapi, dan coaching juga akan melakukan tindak lanjut terhadap rencana yang dia inginkan sesegera mungkin. Seperti itu Pak Nyoman. Baik, oke. Jadi hari ini, malam ini, setelah saya melakukan observat terhadap kegiatan coaching yang Ibu lakukan, jadi saya menyampaikan catatan hasil observasi saya berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang dikembangkan, dan berdasarkan hasil pra-percakapan, yaitu Ibu sudah dapat meningkatkan kompetensi yang ingin Ibu capai, yaitu memberdayakan coaching dalam menemukan solusi. Nah, kompetensi apa lagi yang Ibu Mariati ingin tingkatkan untuk dalam kegiatan coaching yang berikutnya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di coaching berikutnya, saya akan berusaha mengembangkan pertanyaan yang berbobot, di mana tetap tidak lepas dari yang alur tirta, agar coaching merasa nyaman terhadap pertanyaan yang saya berikan. Kemudian dari pertanyaan itu, coaching mampu memberikan pertanyaan secara langsung tanpa ada tekanan pada dirinya. Seperti itu. Yang kamar Bu. Jadi sudah sangat luar biasa malam ini Ibu Mariati sudah melakukan kegiatan coaching dan akan meningkatkan kompetensi terkait dengan membuat pertanyaan berbobot. Jadi tetap semangat Bu Mariati. Sukses selalu. Terima kasih Pak Nyoman. Baik, luar biasa Bapak Ibu proses supervisi akademik berbasis coaching yang sudah dilakukan pada malam hari ini. Saya selaku pemantau ingin menyampaikan umpan balik atas proses supervisi akademik yang dilakukan oleh Pak Nyoman Sudiarte sebagai supervisornya, kemudian Ibu Nyoman Mariati sebagai coachnya, dan kepada Ibu Tuti Widari, Nyoman Tuti Widari sebagai coachingnya. Nah, Bapak Ibu, untuk evaluasi atau umpan balik pada malam hari ini, jadi terdapat 3 kegiatan pada proses supervisi akademik ini, yakni pra-supervisi, kemudian proses supervisi, dan juga pasca supervisi. Pada kegiatan pra-supervisi, Pak Nyoman Sudiarte selaku supervisor telah menggunakan kewenangannya sebagai supervisor untuk menyampaikan hal-hal yang ingin dikembangkan oleh coach. Jadi pada proses coaching ini,
secara spesifik sudah ditanyakan oleh Pak Nyoman Sudiarte hal apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching, kemudian juga menanyakan indikator-indikator ketercapaian pada proses coaching itu kepada coach. Maka pada proses atau kegiatan prasupervisi sudah dilaksanakan dengan luar biasa, sangat runtut dan juga sangat terpantau begitu ya. Kemudian pada proses pengamatan sendiri atau pada saat proses supervisi, pada kegiatan coaching yang dilakukan oleh Bu Mariati sebagai coach sudah menunjukkan alur tirta pada percakapannya, kemudian